Gitu gue bilang, ini gue yang punya selatan di sini, ayo lu keluar lu gituin. Nggak serius, Serem, itu gue gituin, lu tanya yang ada tuh, ganjil lu, kalau nggak percaya. Iya. Tapi lu sama Tekas pernah kalah kan? Yang si Lubis cerita katanya yang kata dapat motor juga tuh Tekasnya. Oh itu, jadi ceritanya urutkan SMA atau STM yang terselon, yang pernah lu temuin di jalanan. Pokoknya gue dipotong sama barisan, gue nggak tahu sekolah mana tuh. Itu orang nurunin KR all-bis sendirian tuh, pakai sweater putih, gue inget banget. Megang chair segini doang. Siapa tuh? Gue gak tahu namanya siapa. Orang luar. Oh iya. Pokoknya itu dia salon batu. Itu yang pertama tuh. Dia ngeributin semuanya. KR mundur 3 langkah. Tet. Baru dibalikin. Dan dia mesinan sendirian. Lebih mirip Texas 46 atau Subut 28. Kayak bacok-bacokan di jalan. Harus turun di jalanan. Sebutin 5 orang pertama yang muncul di benak lu untuk ngebantuin lu. Yang lu harapin bisa bantuin lu. Waktu zaman dulu lebih milih jebol atau disayurin tapi menang? Waktu zaman dulu gue lebih memilih disayurin tapi menang. Oh gitu Bang. Iya, dulu gue kayak begitu. Jadi kalau untuk kemenangan itu terdepan tuh. Iya, dulu gue goblok juga sih. Tapi kan sayang kalau misalkan badan bolong. Iya, nah itu dulu gue berpikirnya kayak gitu, Bang. Gue yang penting gue menang dulu ya. Jadi gue beberapa kali memang dalam ribut itu paham sampai mengorbankan badan gue dan ya tubuh lah gitu buat dikorbankan. Yang penting gue menang atau nggak mundur. Cuma kalau sekarang mendingan ngapain ribut sih. Iya benar banget. Coba kalau disuruh milih pada zaman dulu, mendingan gue disayurin daripada gue jebol. Dulu ya. Temen gue ada yang kayak gitu. Bodoh sih kayaknya, tapi ya itu dulu. Tapi alhamdulillah yang orang-orang memilih kayak gitu selalu beruntung nasibnya. Asli gak sih? Tapi kok kenapa lu? Tapi gak mati guys. Iya benar. Nah itu dia ya kan, gak mati gak ketangkep juga kan. Iya. Beruntung nasibnya itu, gue suka yang kayak gitu. Lanjut, Iqbal ya. Iqbal, urutkan SMA atau STM yang terselon, yang pernah lu temuin di jalanan di angkatan lu ya. Lu urutin nih, ya 5 lah yang terselon. Dari yang terselon sampai yang ya terbiasa menurut lu. Ini gue agak berat mempertimbangkannya guys. Temu di jalan dulu laut sih yang agak gigit dikit dah. Maksudnya kayak agak kayak berani ngebalik gini. Dulu laut. Berarti laut. Kalau untuk STM laut. Subut termasuk kan? Subut. Terselon lah itunya lah. Apa enggak? Ya selon lah. Sorry aja enggak kalau di angkatan di angkatan lu. Gue enggak tahu kalau untuk yang di atas gue ya, karena ini bahas di angkatan Iqbal ya. Ini di angkatan gue yang gue alami, yang gue rasain bareng-bareng angkatan gue gitu ya. Ya kayak Texas pun SMA atau SMA kayak Jakarta Barat gitu. Ya alhamdulillah kita enggak pernah kalah. Tapi lu sama Texas pernah kalah kan? Yang si Lubis cerita katanya yang kata dapat motor juga tuh Texasnya. Oh itu. Jadi ceritanya. Tapi pernah kalah itu kan berarti kan? Hitungannya gimana ya? Tapi akuin dong kalah apa enggak? Hitungannya bukan kalah sih guys. Jebol. Jadi itu bukan acara angkatan gue. Ketika itu gue emang gak seragam, gue lagi nongkrong, tiba-tiba gue diajak ribut, gue bilang ya kan gue lagi males ribut. Gitu. Gue bilang sama kelas 3-nya gue lagi males ribut. Kita nongkrong aja kan ada konjum gitu. Oke. Nongkrong. Udah bah gini lo gak usah ikutan gimana gini. Akhirnya jadi gue tergoro, gue ikut jalan. Bebas. Juga bebas gue Vespa. Oh berarti yang petrok itu bukan angkatan lu ya? Bukan angkatan gue, di kelas gue. Ternyata pas udah ketemu musuhnya, kelas 3-nya diem aja. Gue kan gak tega, masa orang dibancakin gitu kan. Maksudnya ya gue samperin, gue kayak maju gitu kan. Tolongin ini. Alhasil ya mereka kalah. Iya kan? Mau gimana? Yeah. Mereka kalah ya kan. Sekarang gini, kalau gue Kian Santang lo semua gue ributin itu. Iya, karena ya gue mikir juga Kian lah. Kian Santang itu apa sih? Kian Santang yang orang dibacok apa gitu kan, bener gak sih? Iya. Sampai motor gue diambil sama mereka. Oh motor lu kena itu? Motor gue kena. Lu minta tebusan ya kan? Gue bilang, ini ambil aja motor gue. Ya kan? Maksudnya dari sukses lah gue orang. Bener gak sih? Benar. Pembalasan itu dibalas dengan pembalasan itu. Gitu. Tapi yang lu bilang dia gabungan sama gangster itu benar atau? Ya nggak tahu juga kalau gabungan sama gangster ya biasanya sih hampir-hampir daerah-daerah sana gangster semua udah guys. Oke. Berarti lu masih berasumsi nih? Berasumsi gue ya. Oke. Karena pengaruh gangster sebenarnya nggak boleh gangster kayak gitu, lu begal kalau kayak gitu. Lanjut. Pertanyaan ke nomor. Jangan bang. Ya, gangster banyak kan yang nonton channel ya. Pertanyaan nomor 6. Janganlah lu bandai-bandai orang aja.
Nomor 6 untuk Gezi ya. Ceritain satu ribut tergila dan terlama yang pernah lu rasain. 1.000 tergila dan terlama yang pernah gua rasain. Kayak jalur Bulungan tuh. Terlama ya di Bulungan sebenarnya, emang harus gua akuin. Bukannya menceritakan berulang-ulang kali, tapi emang paling lama Asik banget tuh. di Bulungan. Asik-asik. Pakai bambu ya. Sebenarnya di Bulungan ada 2 gue nih ribut nih. Yang pertama yang gue berjuang sendiri pas ngebantalin anak-anak Nur Mistik, Oh ya. bawa nama Mistik. Yang kedua sama anak KR yang berhasil nembusin sampai ke depan hampir sekolahnya gitu. Dua-duanya hampir. Itu kejadian sebelum ada almarhum gitu ya. Jauh sebelum itu ya. Gue masih seragam itu. Gue masih korban kan daerah sana juga. Seragam putih abu-abu. Intinya ribut tergila dan terlama bisa dibilang iya, karena sampai nuker BR sampai beberapa kali, sampai dipusap-pusapin, sampai area-area turun, warga turun, ya, bener. Balik-balikan terus, sampai ribut lagi sampai ke RSPP. Ya cerita lebih lengkapnya nanti insya Allah gue cerita kalau gue sempat menjadi narasumber ya kan. Jadi biar lebih lengkap lagi. Bener. Iqbal sekarang ceritain 1 ribut tergila dan terparah yang pernah lo alamin sama. Tergilanya gimana? Terlama lah yang pernah lo alamin. Terlama dan anjing susah banget yang musuh kali alot nih gitu. Ya Texas lagi sama. Ya parah banget. Maaf ya Texas waktu itu jadi bukan gila sih, lucu, cuman emang lama. Di mana waktu di mana? Jujur itu gue asli. Jadi kayak gimana ya? Gue dapat kabar gue lagi nongkrong sama temen gue di rumah ada temen gue juga. Gue jumlahnya dikit guys. Gue bertujuh apa berlima. Gue berlima dapat video dia lagi ngerayain Enif apa gitu. Nyanyi nyinggung lagu kita. Ya kan? Gue cari dah tuh. Gue cari nih ya kan. Dapat kabar dari anak 74 ada hak mengenai hap ada anak 74 DOC. Ya udah dia kasihan juga sih, motornya jadi korban juga itu. Gue datang ke lokasi, sebelum ke lokasi lu ketemu Cukong ada di jalan Cukong. Iya, dia kemana aja Kong, lu kemana aja lu. Biasanya di jalan kita ketemu asli, bener gak sih bang? Dia di mana aja ada kan Cukong. Iya, gak dicari lu susah lu. Nah, abis itu jalan gue buka gerbang guys, pintu pintu gerbang apaan yang lu buka? Tempat di acara. Iya. Di mana gitu? Di acara ada di waktu itu di Cipete. Di rumah orang. Rumah dia. Aduh, gila. Rumahnya itu di tempat anak 74. Oke, terus. Jadi gue dapet dari rumah. Pas banget anak 74 yang punya tuh rumah, ya kan. Udah. Gue buka, gue salah ternyata pas gue baca bannernya. Ya kan, katanya Makrab 2017 sama 19. Berarti gue nyari 18 ya. Ngerti gak? Iya. Wah sialan gue bilang. Cuman ya udah gue ributin anak-anak ada yang megang BR. Ketika gue buka kayak gitu gue bilang ini gue yang punya selatan di sini, ayo keluar lu gituin. Enggak serius, itu gue gituin. Lu tanya yang ada tuh ganjil lu kalau nggak percaya. Iya gue gituin, dia ngomong ya kan 1, 2, 3 ya kan, terus gue pura-pura gini aja, BR mana BR, padahal anak gak ada yang megang BR. Itu ternyata anak 74 megang BR, Stroman sama pisau lipat. Ya keambil juga sama mereka, sama Texas, diambil balik sama anak gua, diambil balik, ada Buduk, ada Jainul, ada siapa lagi tuh. Ya itu lama guys, ributnya lama itu, sampai hujan, gua sampai pernyeker serius gua. Lucu kejadiannya, jadi pakai dia ngeluarin bangku anjing, bangku ya kan. Soalnya dia lagi makrab ya. Iya, teman gua di ngepung. Jadi mereka jebol, jadi gua maju, dia jebol dulu. Gitu kan daripada bete teman gua ada yang nungguin, pas dia masuk dia keluar dibokong sama temen gua. Wah, menang gua ke selang Irwan dulu gua. Di selang dulu, ingat gak tuh ganjil lu tuh kayak. Oke. Tapi sorry itu atas nama pribadi gue sorry, gue salah. Siap. Ternyata gue salah. Gitu ya. Salah angkatan. Iya, kalau lu mau nyalain lebih baik lu salahin. Salahin 2018 lu lah. Gitu ngerti gak? Jangan nyinggung kayak selatan. Iya, siap. Gimana guys? Tapi lu juga minta maaf dong karena salah datengin. Salah datengin untuk ganjilnya terutama. Iya, oke. Gue minta maaf atas nama pribadi dan teman-teman gue wakilin gitu. Okay. Lanjut. Nomor 8. Sebutin orang 5 teman terselon di 29 dan 5 musuh terselon di sekolah lain pada zaman lu ya. Pada zaman gua 5 orang terselon di 29 yang gua takar lah ya gitu ya. Yang gua tahu lah gitu ya. Spontan ya, maksudnya gua enggak ada nimbang-nimbang nih. Barjun,
somai, jange, Hmm. denis, sama pawang dan ragil 6 tuh ini tuh. Buset. Yang Simpel banget. iya. Wah. Yang gua anggap calon di jalan tapi ya sorry ya ini Dulu ya? dulu di Dulu jalan ya, nggak bantu contoh. ya. Bagian somai, jange, pawang, ragil dan denis sudah pasti. Kalau 5 musuh terselon pada zaman gua SMA ya agak berat sih. Gue kebanyakan nggak tahu nama-namanya, cuman gue pernah menghadapi, maksudnya itu orang beneran selon gitu lah ya, gitu. Yeah. Bener-bener wah nih orang selon nih. Itu pertama gue ketemu sama dia pas gue lagi seorang derut angkatan 2015 atau 2016 gitu. Pokoknya gue dipotong sama barisan, gue nggak tahu sekolah mana tuh. Itu orang nurunin KR always sendirian tuh, pakai sweater putih, gue inget banget. Megang chair segini doang. Siapa tuh? Gue nggak tahu namanya siapa. Orang luar. Oh iya. Pokoknya itu dia salon batu. Itu yang pertama tuh. Dia ngeributin semuanya. KR mundur 3 langkah. Baru dibalikin. Dan dia masih nahan sendirian. Dan dari situ dia nggak kapok ngebalikin lagi KR. Pas balik sotor dia lagi sendirian. Itu gue akuin salon. Gue nggak tahu namanya siapa. Kalau lu nonton ini lu salon tuh. Asli. Yang kedua ada orang masukin baba sampai ngerampok TV. Anjir. Kayak gitu asli. TV. Asli gue ngomong. Gue lagi nongkrong di baba. Dia ngejebolin baba sampai dalam banget tuh gue lagi nongkrong di baba kan yang ngeributin orang kampus itu ya. Yeah. Kampus jebol manggil-manggil anak KR. Pas anak KR ke atas keluar buset bayar segalon gaban sama orangnya sweater putih tulisannya GAP Gap. katanya anak gang Yaman apa gang mana sih yang deket-deket Warbus pokoknya ada lah orang-orang situ. Oh iya. Gue gak kuat tahan gue akuin karena gue gak ada BR waktu itu no BR sama sekali dibagi-bagi semua orang ditembakin senapan sama Oji nggak mundur coy senapan diambil Iya bener. senapannya diambil senapannya patah Wah angin tuh. senapan angin tapi itu orang gokil berarti ya Gila. dan TV diambil tuh salut Rampok. oh kejiwanya udah jiwa mati tuh orang Berani nembak. nomor 9 Iqbal lebih milih Texas 46 atau Subut 28 Texas 46. Texas 46 kenapa Karena gue dulu pengen sekolah di situ juga sih sempat. Cuman akhirnya nggak jadi. lebih sama Texas apa Subut yang lu rasain Gimana? lebih salon Texas apa Subut Kayaknya sih kalau dari ceritanya Subut. yang lu rasain Yang ngerasain kagak aja. nah lu disuruh milih nih Subut dah. Subut Siap. nomor 10 Akun YouTube kehack dan angkringan bangkrut atau kehilangan pekerjaan yang utama. Gue lebih milih akun YouTube kehack dan angkringan bangkrut. Iya. Karena akun YouTube itu kehack karena menurut gue masih bisa diperbaiki. Maksudnya kehack itu kan gak langsung kehack yang kayak langsung dia acak-acak orang dia buat videonya kan kayak gitu kan masih bisa divalidasi dengan email, password segala macem. Angkringan bangkrut juga itu kan usaha masih bisa bangun lagi. Kalau pekerjaan utama gue hilang di tampan film tuh itu kan pendapatan gue paling utama ya. Ya gue kalau hilang itu ya gue mati anjir, nggak bisa makan gue anjir. Jadi gue lebih milih angkringan bangkrut dan itu baik tapi jangan sampai. Oke. Iqbal nomor 11 lebih milih intisari 4 botol sendirian nih, Buset. ya kan? Jangan. Atau lu nembusin bulungan berempat pakai kayu doang. Nembusin bulungan pakai kayu doang. Asli. Yakin? Berdua juga nggak apa-apa. Bulungan all best nih. Nggak beneran gua. Kan minum intisari 4 Ini botol bahas- enak tapi. Bahas dulu apa nanti? Dulu. Kalau dulu begitu mendingan gue ribut. Karena gue ngecemen, tipikal gue cemen. Gue gak kuat guys. Kalau mabuk-mabuk itu gue gak kuat. Mendingan lu ributin bulungan. Dan gue ribut karena emang gue dulu juga hobi ribut. Kayu doang nih. Iya. Selagi dia masih seragam gue seragam ya. Oke. Tapi harus nembusin episode. Ketika dia nggak berseragam, cuman dia membahayakan gue lawan. Oke. Untuk are-are dulu juga kan sering kan. Bulungan. Tapi harus nembusin ya. Nih baon nih. Harus nembusin. Nembusin lah. Oke. Tapi dulu tembus sama anak-anak juga pernah. Nomor 12. 12 untuk Gizi ya. Iya. Memilih menahan emosi apabila ada orang yang memancing emosi atau sikat ajalah pancingannya dan orang-orangannya. Apaan ya? Lebih memilih dulu apa sekarang? Dulu. Ya kalau dulu jelas lebih. Kalau zaman now jangan dulu. Sekarang mati. Jangan dulu, ntar nanti kita Israel. Kalau zaman dulu jelas lebih memilih sikat lah pancingannya sama orang-orangnya. Karena dulu gue orang yang paling gak bisa diomongin di belakang. Dulu
Sampai sekarang pun masih seperti itu, cuman karena udah beranjak ke usia dan udah mikir kayak nggak penting ngurusin hal-hal kayak ribut, omongan orang di belakang. Kayak lu bang masih lu diceritain orang, dia mah dulu begini ya, dia mah punya masalah ini. Dia mah tukang hal yang wajar gitu ya. Main cewek mulu, apapun lah. Berarti kayak di seluruh lingkup pasti ada. Kayak ya, tahan emosi aja sebisa mungkin. Kecuali emang udah ngomong depan muka lu nih, lu makan. Depan muka ya beda. Kalau di belakang, Jelin, monggo, silakan. Lanjut Iqbal. Vespa hilang atau handphone hilang? Jujur, lu kan Vespa banget nih. Handphone lah. Mahalan Vespa daripada handphone, asal lu tahu semua. Tapi kan handphone lu gak bisa ngubungin orang-orang banyak. Nggak mendingan kayak gitu, tapi gue di jalan gue seneng gitu kan, gue bervespa. Jadi lebih milih Vespa ya kan? Hilang. Vespa itu motor pertama gue. Lebih milih handphone hilang aja? Iya. Tapi Vespa lo masih bisa, ada? Masih bisa. Kalau misalkan gue jual, gue bisa beli HP terus gue plus liburan kan bisa juga. Atau gue beli Vespa lagi yang lebih kayak kaya raya tapi umur pendek, atau panjang umur tapi hidup miskin dan susah. Buset, jangan. Judulnya sih sebenarnya harus kaya raya tapi umur pendek nih. Jadi gue kaya tapi mati cepet. Atau enggak umur gue panjang tapi gue miskin ya kayak gitu ya. Kalau untuk sekarang ini gue lebih milih untuk kaya raya tapi umur pendek. Iya. Bener sih. Karena tapi hasil kaya raya lu kan. Nah itu dia. Karena kan gue tahu nih, gue mati pendek nih dan gue kaya. Jadi gue bisa memanfaatkan kaya raya gue untuk berbagi ke orang-orang yang lebih mampu gitu. Dibandingkan gue umur pendek sama hidup susah, gue nggak bisa berbagi ke orang-orang nih. Kalau gue kaya kan, gue tahu nih orang yang susah, ada orang yang butuh bantuan. Jadi gue bakal ngebagi karena umur gue pendek nih kan. Kalau gue bakal bagi-bagi, jadi gue punya pahala dan gue lebih siap untuk di akhirat nanti. Anjir. Mantap banget sih. Mantap banget. Bener untuk HAM ya. Mantap. Hak asasi manusia misalnya dia butuh sembako ya kan. Kita manfaatin untuk itu, orang-orang kaya inget nih ya kan. Berlomba-lomba lah kalau masih hidup untuk mendapat pahala. Gitu. Iqbal lanjut, nomor 15. Misalnya lu punya masalah besar dan lu harus berantem. Nah, kayak bacok-bacokan di jalan, harus turun di jalanan. Sebutin 5 orang pertama yang muncul di benak lu untuk ngebantuin lu, yang lu harapin bisa bantuin lu. Buduk. 1. Irwan. 2. Bertiga sih paling. 5. Tirek. 3. Danker. Iya, udah. Gitu. Lagi. Bangkis lah. Mah gua di bawah. Iyalah. Gila lu tuh kangkringan aja kan kalau lima-lima dicari gak ketemu kangkringannya. Oke. Tapi bukan untuk emosi. Nenangin di beng-beng. Dring beng-beng. Oke, berarti 5 orang itu yang bakal lu lampiaskan emosi lu ya. Gue lagi ada masalah nih. Gue harus apa? Oke. Buduk, Irwan, Danker, Tirek sama gua. Oke, siap. Lanjut, Bang. 17. 16, sorry. Sebutin orang-orang yang berperan besar dalam dunia keributan lu di masa sini. Orang-orang yang berperan besar di kehidupan dulu ya, di keributan ya. Iya, kayak nolongin gitu ya, kayak suatu kejadian yang gak diinginkan. Tiba-tiba ada superhero datang. Kerasain kan? Bang Gesi. Sebenarnya banyak sih, cuman maksudnya ini nggak patut buat dibanggakan sih. Cuman adalah orang yang berpengaruh. Yang pertama itu sebenarnya tanpa nggak langsung keluarga gue sendiri sih. Keluarga gue sendiri itu bokap gue, dia ngajarin gue berprinsip untuk jangan takut kalau nggak salah ya, berarti gitu. Itu yang pertama. Jadi ngebuat gue berani lah kalau bener gitu. Walaupun yang gue lakuin pas SMA salah. Salah banget. Yang kedua anak barak itu senior gue di barak ya. Dia ngajarin gue gimana caranya berani sama orang gitu. Yang ketiga baru keluarga di 29 ya, Barjun, Somai, Ragil, Denis segala macem. Dan juga adik-adik kelas gue sendiri nih kayak Iqbal. Gue banyak belajar dari dia gimana caranya sih untuk semakin berani dan hidup yang benar gitu bang. Dan yang terakhir ya yang berperan besar dalam keributan gue itu ya dari musuh-musuh gue sendiri. Itu gue ngambil pelajaran dari dia ketika dia udah memaafkan dan gue juga memaafkan. Itu berpengaruh besar banget bagi hidup gue dan dunia keributan gue. Jadi gue bisa bangkit untuk lebih baik lagi. Lebih baik untuk kedepannya. Lanjut pertanyaan untuk Iqbal. Kehilangan nyawa sahabat karena suatu perkelahian, atau lu luka berat karena menyelamatkan sahabat lu itu? Ya, luka berat menyelamatkan sahabat. Lebih baik itu daripada kehilangan untuk selamanya. Tapi lu luka berat parah, nggak apa-apa. Mending dari tadi dia yang untuk hilang, yang gue yang hilang untuk sahabat. Iya nih.
beneran. Karena satu, untuk kayak diri gue punya mindset kayak temen gue dikit tapi dia selamanya gitu. Gak perlu teman banyak tapi kayak muka dua gitu aja, the face. Janganlah, tinggalin yang kayak gitu, nggak baik untuk lu. Ambil suatu kejadian nih, berarti lu bentrok nih, temen lu jatuh ya kan, disayurin, lu lebih rela lu selamatin, nggak apa-apa gue disayurin nih, tapi temen lu selamat ya, Mendingan kayak gitu. tapi lu nggak mati ya, cuman lu yang jadi luka berat. Iya, mendingan seperti itu. Soalnya kan gini loh, kadang kan ada temen yang kita tahu dia emang bisa berani jaga diri gitu kan, dan dia bilang orang yang nggak pernah ngapa-ngapain malah jadi korban. Kan banyak ya. Jadi kayak ibaratnya gue yang bikin ulah di luar gitu. Oh, tapi malah temen lu jadi korban. Temen gue yang jadi kena. Di situ kadang gue berpikir gue punya kayak ya gue kan gara-gara gue nih. Mendingan gue aja Harusnya karena gue yang mulai gitu. Siap. Good answer. Lanjut 18. Ribut one by one tangan kosong atau one by one pakai senjata tajam? Wih, tukang daging. Ini pertanyaannya keras-keras banget anjir. Tukang daging ini. Lebih baik kalau zaman dulu lebih baik ribut one by one pakai sajam. Karena zaman dulu gue sadar badan gue kurus, kecil. Itu 2000 berapa bang? SMA lah. Sama gue juga sekarang kecil maksudnya. Kalau buat one by one sama orang tangan kosong, badannya lebih gede ya jelas gue kalah. Ya berarti kalau badannya gede ya gue lebih prefer buat pakai sajam aja, mati sekalian ya berarti gitu. Bener ya, kayak hukum adat di Madura ya. Karena kalau tangan kosong udah pasti kalah, mau gimana pun badan gede gitu. Buat tangan kosong berdua udah pasti kalah, mau gimana? Adu nyali pakai BR kan masih bisa tuh, mati dah. Zaman dulu ya. Bener banget. Kalau sekarang sulit sih. Ngapain sih ibaratnya? Tapi kalau disuruh pilih ya sama sih, mendingan pakai sajam aja. Karena badan gue masih segini-segini aja gitu. Walaupun lebih berisi dikit, cuman ya kalau buat orang yang lawannya lebih gede, tembak sih. Tembak ya. Tembak sih. Mending gak usah ribut kalau sekarang, ngapain sih? Ngalah aja. Lanjut Iqbal. Seandainya waktu itu bisa diulang, gue akan waktu itu tuh bebas apa aja. Lu pilih waktu itu. Seandainya waktu itu gue nggak sekolah. Gue nggak sekolah. Karena apa tuh maksudnya? Bukan nggak sekolah, gue nggak mau sekolah gitu. SMA gue mau sekolah, SMA gue bukan. Ketika waktu itu gue udah terlambat gitu kan, gue udah kesiangan, gue bangun siang, tapi gue malah sekolah. Tapi gue malah sekolah gitu. Harusnya gue nggak sekolah pada hari itu. Itu kejadian yang masalah apa sih guys? Jadi hari apes gue di situ. Oh, pada saat lo ke Tangs yang dulu ada masalah ya. Nah, masuk penjara lah ya, masuk sel sih. Polsek Menteng gitu. Jadi seandainya waktu itu bisa diulang, lu mending gak usah sekolah. Iya, mending gak usah sekolah. Mungkin gue bisa lulus di sekolah gue itu, tapi alhamdulillah sih gue malah nyesel kayaknya kalau lulus di situ. Gitu. Tapi beneran loh, gue sekolah di SMA Mabat, gue lulus Mabat. Gue enak kok. Sekolah itu taman bermain itu. Orang ulangan bisa ngopi ya, selalu banget sih. Gue senengnya gitu aja kan. Tapi iya, kita sekolah bayar gitu kan, maksudnya juga gimana ya, gurunya enak ya kan, ditimbang banyak sekolah negeri tapi kayak muridnya banyak kayak depresi mungkin ya kan, karena tugas yang udah terlalu berat, terus gurunya galak, apalagi sampai kayak nyakitin banget di hati gitu, membekas banget tuh. Dulu gue rasain di 29 banyak guru kayak gitu. Tapi sehat-sehat wahai guruku. Karena kan sebagaimanapun dia memberi ilmunya itu untuk kita. Next 20 untuk mengges ya. Saya Gezi dan saya adalah seseorang yang pada masanya melakukan keburukan yang sangat buruk dan juga tanda kutip dikenal oleh sebagian orang karena keburukan yang saya lakukan. Dan pada saat ini saya berusaha sekeras-kerasnya untuk menumbuhkan mindset pada seseorang yang menganggap saya buruk, bahwa saya telah merubah diri saya menjadi lebih baik dengan hal-hal yang saya lakukan. Seperti saya membuat YouTube ini, saya membuat wadah untuk teman-teman bisa curhat dan melupakan masa lalunya, membuat angkringan untuk tempat berkumpul dan silaturahmi, dan juga merangkul semua musuh-musuh yang dulu pernah saya ributin atau berkelahi dengannya untuk menjadi sahabat sejati. Semoga terwujud. Amin.
21. Last question. Sama pertanyaannya. Saya Iqbal dan saya adalah diri saya sendiri. Anjay. Diri saya sendiri itu apa tuh? Sebagaimanapun orang kayak punya banyak versi tentang lu. Banyak Banyak versi. Dia punya pendapat. banyak versi tentang lu. Banyak versi tentang gua. Ya gua sama gua gitu. Lu percaya sama dia atau percaya sama gua? Siap. Kalau lu belum kenal, kita kenalan. Beneran guys. Lu mau nongkrong sama gua, mau main sama gua, silakan, masih gua rangkul. Tapi kalau lu udah gak mau nongkrong sama gua juga gak berpikir lu menjauh dari gua, bukan. Ya itu silakan. Tapi ketika lu mau datang lagi sama gua, silakan. Yang penting kalau untuk orang-orang yang sering gua temuin sih ya, gua udah megang kartu lu gitu. Oke. Ngerti kan? Ngerti. Ya, waktu lu datang lagi juga ya silakan ayo. Berarti lu Silaturahmi itu penting. Lu Iqbal dan lu adalah ya Iqbal. Ya nggak sih? Gue tetap diri gue Lu sendiri. tetap diri lu Tetap sendiri. kebanggaan orang tua gue nanti. Oke. Pertanyaannya udah kelar ya kan? Ceritanya juga udah cukup, udah terlalu banyak. Tapi teman-teman bosan. Kan? Iya, bosan kan kalau Semoga cerita gue dan Iqbal bisa menjadi tontonan yang seru lah buat teman-teman semuanya. Jangan diambil hati, jangan diambil baper atau apapun. Itu cuma cerita masa lalu dan untuk have fun aja sebagai konten. ya. Ada lagi yang mau sampein nggak terakhir buat siapapun itu? Buat siapapun itu ya oke, untuk angkatan gue terutamanya dia SMA 2018 ya? 2018. Sehat-sehat selalu kawan, jaga kesehatan, panjang umur, sehat rezeki. Untuk teman-teman, sahabat-sahabat semua, saudara-saudara gue kayak Aceng, sehat selalu Aceng, ditunggu Aceng. Semoga ada kabar baik untuk gue dan teman-teman gue di sini. Gue selalu doain lo, dan yang paling penting untuk kita semua sih, sehat selalu semua ya. Jangan lupa juga sama teman-teman lama saling sharing, adik-adik kelas gua sama alumni, silaturahmi, lu dateng, dia punya usaha gitu, biar lu tahu gitu gimana bersembilan yang sekarang ya. Sekarang Kalau yang dulu lu udah terlambat, lu nggak tahu, makanya lu jadi sotoy. Kadang gitu kan. Biar kenal sama Bang Ges, biar kenal sama siapa alumni lu, teruntuk pelajar-pelajar yang bersekolah di SMA sekarang nih, SMA 29 ini ya. Cukup. Oke. Thank you buat Iqbal udah mampir ke podcast Bang Ges 29. Semoga kedepannya makin banyak narasumber yang mau hadir ke sini dan menceritakan tentang keluh kesahnya di zaman dulu pas lagi keras dan sekarang udah berubah menjadi lebih baik lagi. Baik terus. Semoga semua menjadi lebih baik lagi. Amin amin. Kita salaman dulu kan. Lihat kamera dulu kita. Thank you buat datang ya. Iya, See you semuanya.